Majelis Ulama Indonesia memutuskan fatwa bahwa vaksin virus COVID-19 produksi CanSino Biological asal Cina hukumnya adalah haram. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 sepeda motor dan 1 truk pasir mengakibatkan 1 korban wanita tewas di tempat. Sebanyak 1.118 atlet disabilitas saling berunjuk kemampuan dalam Pekan Spesial Olimpik Nasional di Kota Semarang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor dan sebuah truk terjadi di Boyolali pada Minggu malam. Dalam kejadian ini 1 pengendara motor tewas di tempat dan 2 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Pasca kejadian kecelakaan maut, jenazah salah satu korban kecelakaan ini masih tergeletak di tengah jalan. Oleh warga sekitar, korban ditutupi dengan daun pisang. Setelah polisi dan mobil ambulans datang, jenazah korban yang belum diketahui identitasnya ini kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan ini terjadi di Jalan Sambi Simo, tepatnya di Desa Canden, Sambi, Boyolali. Menurut warga, kecelakaan terjadi begitu cepat. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Matic berwarna merah yang ditumpangi oleh 2 orang wanita dengan nomor polisi H4703 AVC melaju dari arah selatan mencoba mendahului sebuah truk pasir yang berjalan pelan di depannya, namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor CB dengan nomor polisi E4718HJ dengan kecepatan tinggi. Kondisi jalan yang sedikit menikung dan gelap membuat kedua motor itu kemudian terlibat kecelakaan adu banteng. Pengendara motor Matic dan pemboncengnya terpental ke arah kiri dan salah satunya diduga terlindas ban truk pasir hingga akhirnya tewas di tempat. Sementara pengendara motor CB terpental dan masuk ke dalam selokan. 2 korban lainnya yang selamat dan mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Banyu Bening Sambi oleh warga setempat. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas mengalami macet selama kurang lebih 1 jam. Gue mau nyalip posisi, tapi belum nyalip tapi udah sepeda CB ini kencang dari arah utara ke selatan. Ya, ibu itu posisinya dari selatan ke utara. Goncengan atau sendiri? Ibu posisi goncengan. Terus jatuh. Udah itu kena truk. Nah, ibu posisinya pelan mas. Tapi CB ini anak muda biasa lah, terlalu kencang. Kalau kendaraan dari arah sana nyalip pak? Apa yang nyalip? Angkutan umum. Nyalip terus? Terus dari belakang ada Matic ikut-ikutan. Nah dari sana CB kenceng. Nah, tabrakan antara CB dan Matic itu. Terus masuk ke kolong? Masuk ke kolong. Jadi kenapa? Saya langsung berhenti. Kenapa itu? Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Boyolali. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian kecelakaan maut yang menewaskan seorang korban wanita ini. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban semakin intens dilakukan oleh para petugas dan pejabat daerah. Sedikitnya 800 ekor hewan kurban di Kabupaten Batang suspek virus PMK, pejabat Bupati Lani Dwi Rejeki terjun langsung ke kandang-kandang peternak untuk memantau proses pelaksanaan vaksinasi. Proses vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang menyerang terhadap hewan sapi untuk kurban di kandang milik para peternak yang tersebar di berbagai desa terus dilakukan oleh para petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tidak mau kecolongan terhadap sebaran virus yang menyasar pada hewan seperti sapi dan sejenisnya. Mendekati Hari Raya Idul Kurban, para petugas kesehatan hewan di Slutkanak bersama pejabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki semakin intens melakukan pemeriksaan kesehatan dan menyuntik vaksin terhadap hewan sapi kurban yang sehat supaya imunitasnya tetap terjaga. Lani Dwi Rejeki selaku penjabat Bupati Batang mengatakan, data jumlah terakhir dari Slutkanak yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus PMK terus bertambah, yakni mencapai kurang lebih 800 ekor hewan sapi untuk kurban.
Sedikitnya pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan 3.000 vaksin PMK dari jumlah 23.000 hewan sapi yang ada. Dan terkonfirmasi 800 suspek serta terkonfirmasi 8 ekor positif terserang virus penyakit mulut dan kuku langsung mendapatkan pelayanan khusus yakni isolasi hewan. Banyak untuk menjaga ternaknya untuk terpisah dari yang terkonfirmasi maupun yang suspek. Harapannya juga para petugas ini selalu monitoring ke lapangan, melihat barangkali yang sehat tertular itu jangan sampai yang sehat tertular yang sakit. Kemudian kita dari petugas dinas peternakan dan yang terkait kita ada Pokjamas tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan itu setiap hari memantau untuk memberikan vitamin bagi yang sehat dan memberikan obat bagi yang sudah sakit. Sementara itu, Kepala Desa Tenggulang Harjo, Kecamatan Subah, Wahyu Mujiono mengatakan, di desanya banyak peternak sapi yang kandangnya masih satu rumah, yakni sekitar 150 hewan sapi dari 80 peternak. Terkait hal tersebut, pemerintah desa akan segera melakukan mapping terhadap peternakan yang kurang sehat. Terkait penanganan hewan yang terpapar virus PMK, pihaknya akan segera membuat tempat isolasi khusus untuk hewan-hewan milik peternak. Mengenai ini, wabah ini mungkin kita penanganannya sama. Ketika yang sehat dengan yang sakit parah itu kita pisah. Yang sakit parah mungkin yang sudah sembuh dan sebagainya itu nanti yang sakit parah ada pengobatannya sendiri. Yang baru-baru gejala itu juga ada penanganannya sendiri. Mungkin ke depan kita akan kita buat sebuah tempat isolasi bagi sapi yang memang itu sakit dan parah. Penambahan jumlah vaksin saat ini terus dilakukan pemerintah Kabupaten Batang ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna melindungi kesehatan hewan kurban pada umumnya. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksud piye kok ngarani aku update yo? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok.
Ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, menyiapkan diri di kontestasi pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Pati sudah melakukan pendekatan ke salah satu partai yakni Partai Gerindra. Ketua DPC PKB yang juga sebagai Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo mengaku pendekatan ini juga perintah dari pimpinan pusat. Menyiapkan diri di kontestasi pemilu 2024. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah melakukan manuver. Salah satu manuver yakni mendekat ke salah satu partai yang punya basis besar di Kabupaten Pati yakni Partai Gerindra. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua DPC PKB Pati Bambang Susilo di ruang paripurna DPRD Pati pada Senin siang. Ia mengungkapkan PKB Pati sudah mulai penataan caleg dan juga mendekat ke Partai Gerindra. Lebih lanjut, Bambang Susilo mengaku bahwa pendekatan pimpinan di tingkat DPC Pati ini merupakan instruksi dari pimpinan partai pusat mengingat di elit hubungan partai PKB dan Gerindra cukup kuat. Disinggung mengenai pembicaraan khusus saat bertemu dengan pimpinan Gerindra Pati, Bambang Susilo menjelaskan bahwa pihaknya belum membicarakan persoalan khusus. Ia mengaku hanya menjalankan instruksi dari pusat untuk menjalin kedekatan dengan Partai Gerindra. Dan kebetulan kami kemarin bertemu dengan Gerindra karena menindaklanjuti apa yang telah dilakukan di pengurus pusat, kemudian kita tindaklanjuti di daerah, kita bertemu dengan Partai Gerindra kemarin. Alhamdulillah semoga kerjasama ini bisa berakhir bagus sampai sukses di pemilu 2024 baik Pilpres, Pileg maupun Dengan manuver pendekatan dan pertemuannya dengan pimpinan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati, Ketua DPC PKB Pati Bambang Susilo berharap manuver ini berjalan dan menghasilkan kesuksesan di pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya di tingkat DPC atau kabupaten, kerjasama dan kedekatan antara PKB dan Partai Gerindra diharapkan dapat mendapatkan kesuksesan di pemilihan presiden mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberi Emergency Use Authorization untuk vaksin Convidesia yang dikembangkan CanSino Biologics hingga Majelis Ulama Indonesia memutuskan fatwa bahwa vaksin COVID-19 CanSino asal Cina hukumnya adalah haram. Berikut ulasannya untuk Anda. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memutuskan fatwa bahwa vaksin virus COVID-19 produksi CanSino Biologics asal Cina atau yang dikenal dengan nama vaksin Convidesia hukumnya adalah haram. Hal tersebut diatur dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2022 tentang hukum vaksin COVID-19 produksi CanSino Biologics Cina. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Miftahul Ahyar, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda pada 7 Februari lalu.
MUI menjelaskan tahapan proses produksi vaksin tersebut memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, sehingga sudah dipastikan hukumnya haram dalam ajaran Islam. Melihat fatwa tersebut, MUI lantas mengeluarkan 6 rekomendasi. Pertama, MUI meminta pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang tersertifikasi halal. Ketiga, pemerintah diminta harus memastikan vaksin COVID-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama, guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah memberi emergency use authorization untuk vaksin Confidecia yang dikembangkan oleh CanSino Biologics asal Cina. Efikasi vaksin Confidecia untuk perlindungan pada seluruh gejala COVID-19 adalah 65,3%, sedangkan efikasi untuk perlindungan terhadap kasus COVID-19 berat adalah 90,1%. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebanyak 1.118 atlet penyandang disabilitas dari 21 provinsi di Indonesia unjuk kemampuan di Pekan Spesial Olimpik Nasional di Kota Semarang. Para atlet penyandang disabilitas itu akan berlaga dalam 12 cabang olahraga. Sejumlah atlet disabilitas dari sejumlah wilayah di Indonesia tiba di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Mereka akan mengikuti Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas di Kota Semarang. Ada 12 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Spesial Olimpik Nasional. Lomba yang dipertandingkan diantaranya yakni atletik, bulu tangkis, boci, bola basket, bola voli, bola tangan, senam ritmik, tari daerah, futsal, tenis meja, sepak bola, dan renang. Dalam Pesonas pertama di Semarang diikuti 1.724 kontingen dari 21 provinsi di Indonesia dengan 1.118 atlet disabilitas. Pesonas pertama tahun 2022 ini diikuti oleh 1.724 kontingen, terdiri dari 1.118 atlet berasal dari 21 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
Adapun untuk lombanya ada 12 cabang olahraga yang dilombakan. Salah satu atlet sepak bola dari Riau, Indah, berharap pada ajang ini memenangkan pertandingan di Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS. Menurut Indah, lawan yang paling berat dihadapi dari wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah. Tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam setengah 12. Mbak, kamu posisinya apa, Mbak? Kiper. Kalau kamu? Main. Mbak, lawan yang terberat untuk Mbak sendiri yang dari mana? Orang Kalimantan sama Jawa Tengah. Gimana? Pekan Spesial Olimpik Nasional ditujukan bagi anak-anak disabilitas untuk memberikan ruang dalam berkarya sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan negara. Anak-anak ini harus diberi ruang yang aman, nyaman, rukun dan bahagia. Sehingga mereka bisa berkarya, mengembangkan potensinya agar mereka dapat menemukan, berkarya, dan produksi yang bisa berguna untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan bahkan untuk negara. Saya perlu diingat, World Summer Game tahun 2019 yang lalu, atlet-atlet kita membawa 11 emas. Jadi 11 kali bendera merah putih kita berkibar dan 11 kali Indonesia Raya berkumandang. Dan itu prestasi yang luar biasa. Berbeda dengan PESONAS Soina sebelumnya, pada event PESONAS kali ini yang berlangsung selama 5 hari, diisi dengan pentas seni budaya dan talk show neuroscience tentang anak bertalenta khusus. Pada PESONAS 2022 juga sebagai ajang seleksi atlet yang akan mewakili Indonesia pada Summer Olympic World Games tahun 2023 di Berlin, Jerman. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Lingkar Media Group sebagai media partner di Car Free Day Pati ikut hadir dengan stand ikoniknya. Pada keikutsertaan yang pertama kali ini, Lingkar Media Group menyediakan kopi khas Pati secara gratis bagi para pengunjung di depan kantor Lingkar Media Group. Lingkar Media Group menjadi media partner dalam acara Car Free Day Pati. Pada keikutsertaan yang pertama, Lingkar Media Group membagikan kopi gratis bagi pengunjung. Lingkar Media Group nantinya akan terus ikut serta dalam acara Car Free Day. Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Muklis sebagai koordinator pada Minggu pagi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemberian kopi gratis pada para pengunjung Car Free Day agar para pengunjung bisa mengenal lebih dekat Lingkar Media Group. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dengan ngopi gratis khas Pati di depan kantor Lingkar Media Group, pihaknya juga mengenalkan potensi kopi yang ada di Kabupaten Pati. Kami sebagai Lingkar Media Group menjadi media partner dalam acara CFD yang dilaksanakan oleh Pemkab Pati, yaitu kita sebagai media partner nanti ada pemberitaan tentang kegiatan Car Free Day ini. Di sini juga Lingkar Media Group mengadakan kegiatan Car Free Day, yaitu setiap minggunya nanti akan berbeda, yaitu yang minggu pertama yaitu menyediakan kopi gratis. Tujuan kami yaitu mengenalkan potensi UMKM Pati, yaitu dengan mengangkat produk UMKM Pati, yaitu khas Pati, kopi khas Pati. Sementara itu, salah satu pengunjung stand ngopi gratis, Yahya, mengaku senang dengan acara ini. Ia juga mengaku bahwa Lingkar Media Group menjadi salah satu media yang selalu ia baca untuk mendapatkan informasi. Ya, yang paling sering itu di Google sama Facebook. Yang paling update di Facebook biasanya. Menurut Mas, untuk pemberitaan dari Lingkar sendiri seperti apa? Beritanya cukup valid karena seketika ada kejadian di situ Lingkar pasti selalu ada untuk meliput media apa yang terjadi sekarang yang terupdate. Seperti diketahui, Lingkar Media Group menjadi salah satu media partner dalam acara Car Free Day di Kabupaten Pati. Tidak hanya pemberian kopi gratis, Lingkar Media Group nantinya juga akan terus membuat event untuk ikut memeriahkan Car Free Day di Kabupaten Pati. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV.
Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.